adalah Gunung Sindoro, yang juga biasa disebut Sindara atau juga Sundoro. Dalam bahasa Sanskerta, arti dari namanya adalah indah. Bersama dengan Gunung Sumbing, Gunung Sindoro membentuk bentang alam gunung kembar apabila dilihat dari arah Temanggung. Baiklah, kedua gunung ini terasa sungguh betul telah memanggilku. Maka aku akan datang satu persatu kepadamu, Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing setelahnya. Halo, selamat pagi guys. Nah sekarang udah jam 8.30, kita akan segera memulai pendakian. Dari tadi juga terlihat beberapa pendaki sudah mulai start pendakian. Nah ini adalah base campnya, bangunan utama base campnya. Tadi malam kita menginap di sini ya. Ini di dalam adalah loket registrasinya, sudah buka dari jam 7 pagi. Nah sebelum kita memulai untuk mengurusi maksi, registrasi dan lain-lain, aku mau ngajakin kalian untuk tur di base campnya nih. Karena ini base campnya itu menarik sekali guys, tidak seperti base camp yang lainnya. Di sini tuh nggak tahu kenapa ya, di sini tuh kayak feels like home banget. Pokoknya aku ajakin kalian jalan-jalan keliling base camp yuk. Nah ini aku udah masuk ke bangunan utamanya. Di sini ada beberapa titik buat istirahat ya. Nih, ini rombongan kita. Nah, di sini ada loket registrasinya. Oke, terus ini di sini juga dia tuh 2 lantai gitu. Ini untuk lantai ke atasnya. Nah ini dia bagian terasnya, tuh kan enak banget kan, berasa kayak di rumah sendiri. Nah ini rombongan-rombongan ojek yang setia menanti nih. Dari depan sekarang aku menuju ke bagian belakang. Ini adalah bangunan yang menyatu dengan base campnya. Dia itu bangunannya bangunan ala-ala zaman Belanda dulu. Nah, terus ini adalah area parkirnya. Ini area parkirnya luas ya. Tuh, ini bangunan yang tadi yang barusan aku lewatin. Tuh, seperti ini. Ini bangunan ala khas zaman Belanda dulu. Jadi dia itu pintunya double gini. Nah, ini dari sini kelihatan view-nya Sumbing. Nih, ini Gunung Sumbing kelihatan dari sini. Hari ini Sumbing cerah ya, tapi kita mau mendaki ke Sindoro dulu. Nah ini tepat di depan base camp ada bangunan masjid besar, dan ini di sini juga bisa digunakan untuk parkir juga. Kalau misalkan yang parkir belakang tadi penuh, bisa parkir di sini. Jadi untuk belanja logistik di sini tuh gampang sekali karena sampingnya ini pasar. Dari samping pasar ini nembus nih, ada pintu lagi. Ini adalah pintu samping dari base camp tadi, dari bangunan utamanya. Nih. Oke, kita lewat samping. Nah, ini di sini ada fasilitas toilet. Ini banyak ya, lumayan banyak. Terus ada juga tambahan di atas juga ada toilet. Pokoknya berasa lagi tur ke rumahnya nenek nih. Coba aku masuk juga lewat sini. Nah, ini ada kantinnya lewat sini. Jadi kalian bisa pesan makanan, bisa sarapan juga di sini. Kantinnya. Oke. Nah, dari sini ini nembus ke teras lagi, dan ini ke sini nembus ke bangunan utama lagi, ke loket registrasi. Nonton lur. Nah sekarang yang terakhir kita harus mengurus registrasi. Nah di sini tuh untuk pendaki baik berangkat maupun turun harus check in dan check out ya mas ya. Oke, terus gimana mas, kita mulai aja langsung briefingnya. Karena tadi udah ngobrol banyak guys. Jadi di sini tuh base campnya orangnya ramah-ramah banget. Jadi udah seperti saudara nih ya. Sebelumnya untuk briefing kali ini
salah satu untuk kearifan lokal dulu ya. Ya. Sebelumnya ini kan ada ceweknya, ada mbaknya ini. Ya. Sebelumnya lagi mens enggak? Oh tidak. Enggak, soalnya di sini ada kearifan lokal. Untuk cewek yang lagi mens emang maksimal hanya sampai pos 3. Oke, siap. Biasanya kalau cewek mens maksa sampai puncak itu pasti trouble lah, antara dilakukan satu tim. Nah itu ceweknya itu sendiri. Mungkin mengantisipasi di situ. Siap. Mungkin misalnya nanti mbaknya kerasa mens di area bawah pos 3, boleh naik asalkan cuma sampai pos 3 ya. Misalnya nanti pas lagi summit di area pos 4 mungkin bisa tarik turun aja demi Siap. Aman, keamanan. aman. Ini tak jelaskan sedikit untuk jalurnya. Ini sebenarnya kita kan dari base camp ya. Ya. Dari base camp sampai vegetasi itu medannya bebatuan kayak di depan. Ini jaraknya kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. Kalau mas mbaknya peserta rombongan ini mau jalan kaki kurang lebih 1,5 jam. Kalau naik ojek? Kalau mau naik ojek sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, siap. Dari vegetasi sampai pos 1 sendiri sekitar 15 menit jalan kaki. Untuk medannya udah tanah ya. Cuma nanti kontur medannya itu kebanyakan tangga. Dari vegetasi sampai pos 3 khususnya. Kita buat tangga supaya nggak licin, juga nggak banyak tergerus air untuk jalurnya, pakai kayu. Dari pertengahan antara pos 1 sampai pos 2 ada mata air ya, ini patok 7, namanya mata air Dua Bidadari. Nanti ada keran pas di jalur, mungkin nanti mau buat masak bisa ngambil air di situ juga. Oke, siap. Di atasnya ada lagi nih simpangan, namanya Simpang Gubidan, ada pelangnya ke kanan ke mata air. Cuman harus melipir sekitar kurang lebih itu 100 meter. 20 menit PP lah, makanya kita perdekat pakai keran supaya lebih nyaman juga untuk pendaki mengambil air. Nah, di pos 3 ini area camp terakhir. Ke atas lagi udah nggak bisa buat camp, soalnya terlalu miring untuk lahannya, juga nggak ada lahan lah yang selasa untuk mendirikan tenda. Misalnya nanti mau summit atau mau tidur juga diusahakan logistik, nesting sama peralatan makan diusahakan digantung aja di pohon agak tinggi, kurang lebih 2-3 meter, mengantisipasi babi. Terus jangan lupa sampahnya juga ikut digantung ya, dijaga tetap kebersihannya di sekitar tenda, jangan sampai ada sampah, takutnya nanti disamperin sama babinya, takutnya nanti jebol tendanya itu kena bagian dari tubuh kalian yang bahaya, mengantisipasi itu. Selebihnya tetap jaga kesopanannya, kekompakannya, yang paling penting jangan lupa berdoa. Gitu. Oke, Mas, terima kasih atas pengarahannya. Nanti izin juga selama perjalanan kita mengambil gambar. Kita dari YouTube. Nah, ini ada souvenir buat di sini buat ngopi ya, Mas. Wah, siap. Terima kasih ya, Mbak. Wah, ini jadi enak ini. Oke, Mas, kita berangkat ya. Ya, hati-hati. Semoga perjalanannya menyenangkan. Oke, sekarang udah beres semuanya, urusan registrasi udah beres. Nah, sekarang kita mau mendaki. Dari base camp ini kita ada fasilitas ojek ya. Jadi kita naik ojek aja. Ya, oke guys. Sayang sekali. Ya, bro. Ada the river, bye. Akhirnya sampai juga. Makasih ya, Mas. Matur suwun. Mantep guys. Gimana? Sumpah, ini berasa kayak naik kuda tuh. testimoni. Mantep sih, ini rasanya kayak naik wahana atau lu gimana? Gimana di? Roller coaster darat. Buset. Apa yang terpikir dalam pikiran lu? Asuransi. Asuransi kehidupan. Aduh. Masya Penting banget Allah. itu ya. Tadi seru banget sih, Mbak. Gua di belakang lihat Mbak itu. Aku sampai bilang gini, Pak, permisi, peluk boleh Pak? Boleh, kan udah peluk aja. Kita udah sampai di batas vegetasi, jadi ojek itu sampai di batas vegetasi aja. Sekarang kita sudah mau memulai pendakian. Ini sekarang jamnya jam 10:15 ya. Oke, sebelum mendaki kita memulai berdoa dulu. Seperti biasa, semoga perjalanan kita ini dilancarkan sampai dengan puncak, tidak ada halangan apapun, dan sampai turun lagi tepat waktu, sehat selamat semuanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Candy, go!
permintaan sesuai dengan arahan tadi briefing di base camp. Jadi nanti akan ada patok 1 sampai 20. Jadi patok ini adalah menandai jalur. Kalau misalkan sudah berjalan beberapa meter, beberapa kilometer, terus gak ketemu patok ini, berarti kemungkinan kamu salah jalur seperti itu. Oke, kita lanjut yuk. Aris apa yang sering naik sepeda? Apa? Sewena goes. Wah. Bapak apa yang suka ugal-ugalan di jalan? Wah, apa ya? Udah kelamaan mikirnya. Apa? Dedi ngempot. Harus coba di jalan ya? Bercanda ya, bercanda. Trek setelah melewati batas vegetasi itu treknya adalah tangga dari tanah gitu. Sebetulnya ada plus minusnya ya guys. Plusnya itu adalah kalau misalkan hari hujan itu nggak terlalu licin, tapi tentu minusnya itu akan terlebih terasa pedas di dengkul. Nih kayak sekarang nih. Oke, pelan-pelan dulu, atur nafas dulu. Nih kira-kira treknya seperti ini. Ikan gabus. Cakep. Makin cepat, Makin bagus. makin haus. Oke. Setelah 20 menit berjalan tanpa istirahat, nah kita tiba di pos 1. Pos 1 Gunung Sindoro, lembah kesunyian di ketinggian 1755 mdpl. Nih sekelilingnya seperti ini. Dia cuma ada lahan terbuka buat rest sejenak sebelum melanjutkan ke arah sana. Makan ini guys, ini namanya tuh bubur candil mutiara. Tadi beli di pasar di sampingnya base camp. Jajanan ini tuh mengingatkan aku jajanan waktu aku masih kecil dulu, zaman aku kecil. Aduh, itu kira-kira abad berapa mbak? Abad berapa? Nama lah abad 21 ngaco. Lah kira abad 10. Lah kok warnanya begitu mbak? Enggak. Ini warna berubah ya? Enggak, ini kan asli warna pink, terus dikasih santan. Jadi warnanya itu kan bagus gitu. Tadi pas naik ojek guys, ini berasa kayak di blender. Ini udah nge-mix banget. Aduh, kacau. Seger banget lagi. Aduh, Kita mah nggak dibagi ya, Ngap? Iya. Tadi ditawarin nggak mau. Orang-orang mah enak, kita mah kagak dipikirin. Lihat doang. Kita lihat doang. Bang, baru pos 1 udah tidur. Ya, Ardi katanya kurang tidur. Sama kurang apa? Kurang tati tayang katanya. Tidak. besok kita jadi naik gunung, main ke mall. Bye. Aduh, tas gue kayaknya salah setting nih, keberatan ini nggak kayak biasanya. Biasa mbak. Nih.
Pegawai baru, Bay. Kayaknya Tasnya kecil banget. Jiwanya nggak laki. Anjir. Mental. IST IRA. IRA Ahahat. Ahat. Artinya dibaca apa tuh? Tuh. nambah. Nah, ini sekarang udah tiba di patok 7. Ini adalah mata air 2, mata air Bidadari. Ini dia seperti ini areanya. Dia udah dibikin paralon gini. Udah ada paralon. Cobain dong. Oh, kalian refill isi itu ya? Jernih banget tuh enggak? Oh, jernih banget ya. Oke, siapa yang mau cobain di antara kalian? Saya mau coba. Kita coba. Mantap. Oke. Airnya seger banget. Ini kayak ditambahin nutrisari enak deh. Seger banget kayak air es. Di simpang mata air, simpang Gopitan namanya. Ini sekaligus mata air yang terakhir, tapi dia itu masih berjalan ke arah sana sekitar 100 meter lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau ngisi lewat sana itu, tapi kita sih kayaknya enggak, jadi langsung lanjut aja. Yuk. Tiba di pos 2. Nah, ini tuh di ketinggian sekitar 2060 atau tepatnya kalau menurut keterangan itu 2062. Nah, itu di sana pelangnya. Nah, ini dia tuh area terbuka gini. Di sini view-nya udah mulai terlihat. Nah, karena sekarang jam setengah 1 siang juga, waktunya makan siang. Jadi kita mau istirahat dulu sebentar, makan siang sebelum habis itu melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Kita makan, coy. Makan siang. Hai. Nah, lagi istirahat di pos 2 guys, dan di sini tuh ternyata ada sinyal. Tadi aku video call orang rumah dulu. Di sini ini enak banget nih. Di sini kalau misalkan kalian itu berangkatnya agak siang, kayak kita nih, kita nyampe sini tuh jam 1. Nah, itu tuh waktu yang ideal buat makan siang, dan ini juga tempatnya tuh enak tuh. Buat ngopi enak sih. Jadi kan besok kan kita kan rencananya mau ke Sumbing via Garung, cuman ini kita ketemu pendaki lain yang baru habis dari Sumbing, mencoba jalur barunya di Gajah Mungkur. Katanya Gajah Mungkur ya nggak kalah bagus sama Garung, tapi karena baru jadi penasaran kita nih. Ya Mas ya? Iya, bagus sekali memang. Gimana, lebih indah? Lebih mantap. Indah, dapat view terus. Dapet Apalagi view di terus Gajah Jomblo. Sabananya itu. Ngecampnya di mana? Kalau Campnya di Watu Tarang bisa, terus di Banyak Kadang Gindang juga bisa. Mata air aman? Mata air aman, aman banget. aman banget. Ya, intinya karena jalur terbaru ya, jadi banyak penasaran lah ya. Kan kita kan ini Mas, parkir di base camp sini di bawah di Alang-Alang Sewu. Nah, menuju ke base camp Gajah Mungkurnya jauh nggak? Deket. Kalau Garung kan dekat nih, ini juga dekat. Dekat juga. Lewatin pasar lebih enak. Oh gitu. Iya, Kita kan belanja dulu. belanjanya enak gitu. Sekalian. Oke, sip, coba aja. Bi, boleh? Yuk, coba nanti mungkin kita rubah kali. kan pas turun kita ada waktu buat riset Iya. sebentar. Kalau misalkan memang dirubah ke Gajah Mungkur sih nggak masalah karena dekat Ini. juga. Oke, thank you Mas. Thank you, Mas. Thank you loh. Iya, siap. Sampai ketemu. di track berikutnya. Oke.
Ini sebentar lagi sih, ini udah nyampe di pos 3. Nah, pos 3 itu di ketinggian sekitar 2300 something ya. Itu adalah pos terakhir untuk mendirikan tenda. Karena setelah lepas dari pos 3 itu hutannya udah terbuka banget. Tiba di Sunrise Hunter, guys. Lihat view-nya dari sini. Ini besok pagi bakalan cantik banget. Ini view-nya adalah Kota Wonosobo dan sekitarnya, tapi sekarang masih tertutup kabut tipis nih. Nah, itu di sana itu udah mulai terlihat tenda pendaki. Dan ada bendera merah putih berkibar. Itu adalah Sunrise Hunter, tempat camp kita, tempat kita menginap malam ini. Di Sunrise Hunter ini lumayan luas ya areanya untuk mendirikan tenda. Jadi dari ujung sana itu adalah ujung yang paling menghadap ke Gunung Sumbing. Itu pasti bagus banget, pagi itu bagus banget. Sesuai namanya Sunrise Hunter. Ini emang bener-bener spot yang paling keren untuk hunting sunrise. Nah, terus makin ke sana ini makin ke atas dia nge-trap gitu. Makin ke atas, dan ini dikelilingi sama pohon-pohon kecil ya, pohonnya udah nggak terlalu tinggi, jadi ini emang datarannya itu terbuka gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor untuk menentukan di mana kita mendirikan tenda. Tentu faktor utama itu adalah faktor keamanan ya, kita harus aman dari angin seperti itu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sini karena ini tuh lumayan tertutup. Di sini kan ada pohon-pohon ini yang menutupi, jadi nggak langsung kena angin gitu. Terus yang kedua juga pasti kita cari tempat yang nyaman buat tidur. Kalau terlalu miring itu tentu nggak nyaman banget ya. Mengingat juga kita harus istirahat cukup karena besok harus memulai pendakian summit di dini hari sekitar jam 3 atau jam 4. Dan faktor berikutnya ya tentu view-nya dong. Kalau kita kan juga nggak mau mendirikan tenda di tempat yang tertutup banget gitu guys. Oke, sekarang kayaknya aku langsung siap-siap, langsung komandoin mereka nih karena mereka dari tadi tuh sibuk foto-foto. Kita nggak mau kesorean, langsung aja mendirikan tenda. Bye. Tenda baru nih guys. Jadi kemarin sebelum mendaki ke sini kita beli tenda lagi. Tapi tendanya itu merek yang sama dan tipenya sama juga, cuman beda warna aja karena terlalu nyaman dengan tenda Array tipe M29. Kayaknya nextnya aku bikin video review tenda aja kali ya. Terus juga ini juga aku bawa tenda satu lagi. Ini juga baru. Ini trial nih. Ini trial. Tenda 2 person trial. Ini pertama kalinya aku bakalan cobain tidur di tenda sendirian. Nih, ini tenda Eiger. Untuk tipenya itu apa ya, aku lupa, kalau nggak salah Hornbill deh, Hornbill 2 person. Ntar aku bikin review juga deh, pokoknya review tenda tungguin aja deh pokoknya. Bikin kuah bakso. Nih, ini kuahnya pakai kuah instan. Terus baksonya itu tadi kita beli di bawah di base camp. Nih, kita bikin baksonya. Jadi tinggal bikin kuahnya aja. Ini bakso Malang juga. Terus sama sayurnya juga. Tuh, tinggal tabur-tabur aja.
Sudah jadi bakso Malang dari pos 3 Sunrise Hunter Gunung Sindoro. Mari kita makan. Yuk, makan-makan. Ayolah. Yuk. Oke, kegiatan hari ini sudah selesai guys. Tadi kita sudah makan malam, terus kita juga udah menikmati cemilan malam. Sekarang saatnya istirahat. Sudah jam 9 malam. Besok itu rencananya kita mau pendakian summit itu jam 3. Jadi masih ada waktu sekitar 6 jam lagi. Nah, nanti kalian ikutin keseruan pendakian summit kita sampai dengan turun lagi. Terus kita kembali ke base camp Alang-Alang Sewu dan berpindah ke base camp Sumbing. Nanti videonya ada di Sindoro part 2. Bye.